Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam persaudaraan. Saat ini saya menyampaikan sesuatu berita yang sebenarnya ini adalah jadi satu perbincangan hangat dan juga saling perdebatan, bahkan saling bermusuhan ya antara kedua belah pihak, yaitu antara Muslim dan Nasrani. Nah, satu hal yang saya tekankan di sini adalah kedua agama yang besar ini, Islam, Kristen, dan juga satu lagi adalah Yahudi. Kita ini berasal dari satu garis keturunan atau satu leluhur, satu nenek moyang, yaitu Abraham. Nah, dari garis keturunan ini memang kalau kita masuk dalam ajaran ya secara spiritual dari sumber-sumber kitab suci kita masing-masing, Alkitab dan juga Al-Quran, ada sebagian yang nyambung, tetapi ada juga sebagian yang tidak nyambung. Nah, yang saya tekankan di sini adalah sesuatu yang tidak nyambung. Nah, sebelum saya masuk inti daripada yang tidak nyambung, saya harus mengatakan bahwa walaupun tidak nyambung, tetapi harus nyambung. Ya, penting sekali lagi. Walaupun tidak nyambung, tetapi harus nyambung. Apa maksudnya? Dari pengajaran kita masing-masing mengklaim masing-masing kitab, itu sudah tidak nyambung. Tetapi kita sebagai insan yang percaya, insan yang bertuhan, insan yang berasal dari satu garis leluhur kita, yaitu Abraham, kitanya yang harus nyambung. Ya. Yang tidak nyambung saya maksudkan apa? Dari hal kurban. Dari hal kurban ini sudah tidak nyambung. Ya. Al-Quran mengklaim bahwa yang dipersembahkan sebagai kurban oleh Ibrahim atau Abraham itu adalah Ismail. Ya. Tetapi Alkitab mencatat ya, itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Ishaklah yang menjadi anak perjanjian. Ya, dia anak satu-satunya. Kenapa anak perjanjian? Anak ini yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Melalui anak ini, melalui keturunan mulah, seluruh bangsa di muka bumi ini akan percaya kepada Allah. Melalui keturunan mulah, seluruh bangsa-bangsa ini akan mengenal Allah. Ya, jadi keturunan Abraham ini akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit, itu melalui Ishak. Ya, tetapi juga Alkitab juga mencatat dari keturunan Ismail juga akan menjadi keturunan yang besar. Nah, kita masuk secara teologi ya, ini tidak nyambung, dia tidak akan nyambung. Ya, sekali lagi dari sisi pengajaran dia start dari situ, dari Abraham, tidak nyambung. Ya, Ismail anak perjanjian yang dimaksudkan oleh saudara-saudara Muslim, tetapi menurut Kristen yang bersumber dari Alkitab itu adalah Ishak. Ini yang tidak nyambung. Oke.
Apalagi yang tidak nyambung? Yang tidak nyambung adalah Al-Quran mengklaim atau Islam mengklaim bahwa Yesus Kristus dia hanya sebatas nabi, dia hanya sebatas utusan, tetapi Alkitab mengklaim atau Kristen mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia Tuhan menurut kekristenan, dan itu juga saya yakini, itu saya percaya. Tidak nyambung. Apa? Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih yang diklaim sebagai Yesus Kristus, ya, ibunya Maryam, dia melahirkan di bawah pohon kurma. Sementara Alkitab mencatat Yesus Kristus itu lahir di kandang binatang, di kandang domba, di Bethlehem, di tanah Yudea. Ini sudah tidak nyambung. Ya, tetapi saya mesti katakan bahwa walaupun tidak nyambung dari sisi pengajaran, tetapi sebagai satu leluhur, kitanya harus nyambung, manusianya harus nyambung. Ada persaudaraan. Kita bergandengan tangan, bersama-sama menjalankan ibadah kita masing-masing menurut kepercayaan kita, tanpa menjelekkan yang lain. Ya, Islam jalankan ibadah, menjalankan 5 waktu. Juga Kristen menjalankan ibadahnya berdasarkan Alkitab, berdasarkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jalani itu dengan tulus masing-masing. Nah, sehingga kerukunan itu dia jalan. Kerukunan itu terjalin bergandengan tangan antara satu dengan yang lain sebagai wujud persaudaraan bahwa kita bersaudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Salam persaudaraan, salam persahabatan, salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.